Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam channel bahas Adin Mukhtar tentang bahas hukum ya. Ini beberapa salah satu draft final RKUHP yang kontroversial ya. Ini saya akan juga bahas pendapat saya tentang beberapa pasal yang setuju atau tidak setuju ya, alasan kenapa setuju dan tidak setuju dengan satu pasal tersebut ya. Oke, tak perlu lama, kita langsung saja ke pembahasan tersebut. Oke, pertama sekali kita lihat di pasal perzinaan, terancam hukuman 1 tahun penjara. Draft tersebut memiliki pasal 632 memiliki 600 draft tersebut memiliki 632 pasal. Jadi RKUHP ini memiliki 632 pasal. Di pasal perzinaan tersebut terdapat pasal 415 ya. Dijelaskan definisi perzinahan adalah melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami istrinya. Nah, pasal yang sama ada ancaman pidana bunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami dan istrinya dipidana dalam pidana penjara paling lama 1 tahun. Perbuatan tersebut dipidana maksimal 1 tahun penjara. Namun pasal ini berdelik aduan. Jadi kalau ini masih setuju juga ya kalau pasal perzinaan ini menurut saya. Jadi kalau terjadi misal perzinahan apapun yang tadi di luar sama belanja, tadi mungkin ini menjadi efek untuk PSK, mungkin itu nggak bisa kan. Kecuali dia belum punya suami istri kan, belum punya ada hubungan atau gimana. Dan juga di sini perzinahan ini juga anak muda-mudi yang suka melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau bisa yang nggak sampai nggak ada misal polisi ngerazia tertangkap dia melakukan zina, dia masih anak kecil, masih bawah pengawasan orang tua, masih ya belum ada hubungan suami istri misalnya di tempat-tempat. Nah, ini jadi ya tempat hotel yang itu menjadi takut ya. Nah, jadi menurut saya itu mungkin jadi kontroversialnya. Ya yang dulu sebebas ya bisa bersembunyi karena ada pasal ini, orang semakin takut karena ada dasar hukumnya dulu ya. Nggak terlalu ada ya dasar hukumnya. Jadi dengan di sini pasal perzinahan berjalan dalam 1 tahun ini, jadi takut orang melakukan kebebasan hal seperti itu. Jadi yang ini hanya delik aduan ya, delik aduan yang hanya bisa dilakukan oleh sesuatu yang bisa diadukan dengan syarat oleh suami istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua yang anaknya yang tidak terikat perkawinan. Jadi hati-hati. Oke. Lalu lanjutnya kumpul kebo dipidana penjara 6 bulan. Nah, jadi hidup bersama selain suami istri belum terjalin perkawinan alias kumpul kebo diatur dalam KUHP. Nah, jadi betul bisa kita itu punya teman tapi hidup bersama saya sama berdua, saya kawan kantor kita nginap di tempat kantornya nggak boleh. Sekarang dia jadi rancu ya kumpul kebo nih, maksudnya saya bersama-sama. Jadi gimana nih setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan gitu. Jadi ya, nginap rumah temennya bisa kita sumpah, teman perempuan atau gimana 6 bulan. Jadi bisa kumpul-kumpul saya party ya kan. Kalau party sama-sama itu bisa di kebo nggak itu ya, jadi bingung sih. Hidup bersama ini gimana, atau hidup bersama dalam arti nikah siri. Nah, kita tahu kan di luar perkawinan gimana, atau ya kita kumpul-kumpul seperti apa ya.
apa kumpul-kumpul dalam arti ya bersama teman tidur bareng tapi dia nggak ada hubungan perkawinan kayak gitu, bakal sama kayak perzinahan nanti nggak bisa ya. Saya agak sama ya perzinahan sama kumpul-kumpul itu. Kalian tahu silahkan kalian komentar ya apa beda perzinahan di kumpul-kumpul nih ya. Sama kayak tadi cuman delik aduan ya yang bisa melakukan suami istri, yang misalnya telah terberkaitan suami istri boleh melakukan aduan itu, dan juga orang tua atau anaknya yang tidak terikat perkawinan, orang tua ya, yang bisa melakukan. Jadi misalnya anaknya tadi melakukan perzinahan ya, orang tuanya aja yang bisa mengadu. Oke, langsung serang martabat presiden dapat dipenjara 4,5 tahun. Jadi kalau martabat presiden seperti apa, ini juga delik aduan ya. Menurut saya sih kalau misalnya martabat presiden ini banyak rancu ya berarti kita kritik gimana ya kan itu. Jadi besok ayah kita mengkritik seperti apa, apakah ini hanya sebatas ras atau gimana, apa kita dapat kalau presiden nggak bisa dikritik gimana gitu kan. Kayak presiden mimi biasa dibuat orang, mungkin orang agak sulit berekspresi ya jadinya ya. Tapi ya tahulah mungkin lebih kalau hanya sebatas ras, tapi itu nggak boleh ya sama hina presiden ini guru atau bagaimana agamanya kayak gitu, itu memang salah. Tapi kalau hanya mengkritik gimana presiden apa janji-janji ya atau gimana itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau martabatnya mungkin untuk penafsiran ya, penjelasan mas di sini ada menyerang kehormatan harkat martabat, bukan merendahkan dan merusak nama baik data kali. Mungkin ya ibarat mungkin maksa kita harus menghargai presiden tuh, presidennya kayak gini beginilah. Kita tidak boleh menghina apapun tuh keturunannya gimana orangnya. Tapi ini ya sedikit setuju ya. Tapi kalau kita mengkritik sama kebijakannya dilaporkan itu nggak setuju. Tapi kalau hanya martabat itu memang harkat martabat memang salah. Ini aborsi perkosaan tak dipidana, ini syaratnya. Jadi ini aborsi perkosaan ini tak dipidana asal dari perkosaan, tapi ini sudah rancu juga ya namanya itu. Kita kan bukannya ada keinginan atau gimana, tapi ini sangat rancu juga sebagai pasal seperti membunuh ya. Setiap orang perempuan melakukan aborsi dipidana dengan penjara. Aborsi kalau saya lihat kan kalau ada penyakit nggak apa-apa, memang medis kemudian ini harus diaborsi. Tapi kalau memang karena perkosaan kita gimana ya, terus ya tanggung jawab lah. Saya yang merkosa tersebut harus tanggung jawab. Kenapa merkosa ini harus tanggung jawab? Kan diaborsi, karena ini anak berlahir yang tidak bersalah, yang baru tumbuh, kenapa diaborsi itunya. Ini bisa jadi pelanggaran HAM. Yang baru janin aja udah punya hak untuk hidup ya. Ini sumpah, ini sangat tidak setuju ya. Tapi kalau memang ada penyakit nggak apa-apa ya. Tapi kalau
karena pemerkosaan, alasan itu aja, itu nggak setuju. Dia langsung perkosa istri atau suami sendiri bisa dihukum 12 tahun penjara. Ini gimana ya, ini rancu juga ya, sumpah. Perkosa istri atau suami bisa dihukum 12 tahun penjara. Aturan tentang dalam pasal 477 dan main pelaku pengosaan dapat dihukum belasan tahun penjara. Jadi ini sangat rancu ya, perkosa suami atau istri. Jadi bisa istri memperkosa suami nggak boleh, suami nggak boleh perkosa. Ini gimana sih alas perkosaan tuh? Memaksa, aku ingin begini, aku ingin begitu, ini begitu, banyak sekali. Ini suka bingung dan juga ini juga termasuk delik aduan ya. Tapi kalau ini awal-awal dikeratakan rumah tangga kayak gini ya, serius, kalau pasal ini awal-awal itu jadi nggak boleh memaksa kan, tapi maksa untuk berhubungan badan. Aku nggak bisa, aku lagi ini emang ini tuh seberatan. Tahu lah, saya belum mengerti tak hal-hal kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat dari mungkin DPRD, mungkin ada pengalaman, mungkin dari survei melihat ada istri memperkosa suami tidak memperkosa istri. Jadi ini dia bingung ya. Kita lihat aja penerapannya gimana besok. Jadi saya bukan no comment lah, karena saya belum pernah baik itu, tapi ini sangat rancu. Oke, hina pemerintah berujung rusuh, ancaman 3 tahun. Jadi setiap orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah berakibat terjadinya kerusuhan dipidana. Oh, berarti ngompori lah ya. Ini ayo kita, mungkin itu salah, ini setuju sih. Jadi akibatnya merusak fasilitas umum atau yang lainnya, tapi ini boleh sih. Kita bayar sama uang kita, tapi kita rusak juga kan. Kalau hina juga ini setuju sih untuk saat ini. Tapi gimana ya jadinya, demokrasi kita semakin tipis ya. Itu untuk pendapat masing-masing. Kalau saya sih setuju. Kadang hina tuh kita bawa orang, yuk kita hina, itu nggak boleh. Menghinanya tuh jadi fitnah, menjadi salah satu, karena fitnah itu memang lebih kejam dari pembunuhan. Memang betul sekali ya. Kita menghina melalui itu ya hoax, itu menjadi hoax kan, hoax. Mungkin salah satu di sini mungkin hoax yang dimasukin ya. Lanjut, cabul sesama jenis di depan umum. Jadi punya, nah ini setuju. Ada nih, perlu ibas, setuju nih. Cabul sama jenis di depan umum ya, ada mah. Jadi itu kadang laki-laki suka sama laki-laki itu nggak ada perempuan diapain. Tapi kok cabul sama perempuan itu salah juga, apalagi di depan umum. Gue atas nama cabul salah. Nah, jadi yang viral gitu, tawarkan jasa santet bisa dihukum 1,5 tahun. Jadi ini gitu karena dukun tahu kan, pasti dia diam-diam nih. Nah, bisa nih cari cara kan. Tapi gimana dia tahu ya? Kalau polisi dia ini menawarkan jasa itu, di mana dia tahu? Mungkin bisa jadi polisi diam-diam kan, jasa kira dijebak kan dukunnya kan. Nah, kita nggak tahu kan. Ini boleh juga ya, kita lihat aja pelaksanaannya besok apa.
apakah jelas penerapannya atau gimana gitu. Jadi kalau KWP ini udah masuk ke alam gaib ini ya, udah masuk ke ranah gaib itu, termasuk kemajuan ya. Bikin konten pornografi untuk kepentingan PNJ gitu ya. Sebenarnya ini belajar kasus Ariel ya, kasus Gisel ya. Sebenarnya kasus pornografi ini kalau untuk pribadi nggak apa-apa, tapi kalau udah disebarkan, tapi bukan kita yang disebarkan, orang yang nyebarkan, itu kan mungkin salah kita, tapi orang yang menjebak, apalagi menghack atau gimana. Sekarang kan misalnya ya banyak kasus-kasus kan, saya nggak bisa dipidana karena itu pribadi, privat. Nah, kita lagi mana itu, tapi kalau dia buat konten tapi dia sebarkan, itu ya salah. Tapi untuk pribadi dia ada yang menyebarkan, nggak ada ngapa-ngapain, nggak salah. Ini saya setuju sih, setuju benar. Oke, nah ini demo tanpa pemberitahuan bikin huru hara ancaman. Demo nggak jelas, ada yang ikut, ada yang itu penumpang gelap. Nah, itu kadang-kadang sangat disayangkan. Kok demo tuh ya demo menyampaikan pendapat atau gimana, tapi kalau udah rusuh, udah bagi tanpa pemberitahuan, tanpa izin, itu memang salah. Soalnya kita ini fasilitas negara, kita hancurkan, kita yang bayar pajak. Salah kita, nanti kita dikirain pemerintah itu gimana gini, tapi nyatanya kita yang merusak fasilitas itu. Udah seperti itu kita bayar pajak, kita rusak fasilitas, tapi gimana nih pembangunan ini, kita yang salah. Jadi gitulah, ini setuju lah, tapi penerapannya kita nggak tahu ya nantinya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu berapa pasal yang saya reaction, mungkin akan saya edit, akan saya saya publish di YouTube saya. Oke, itu aja, terima kasih sudah nonton. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.